Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari keluarga GBD Ilsa di Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan pembacaan kita ada di dalam Bilangan pasal 22. Saya akan membacakan ayat yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema, Tuhan memberkati umatnya. Di dalam ayat 12 bagian akhir dikatakan, sebab mereka telah diberkati. Tuhan telah memberkati umatnya. Kalau kita mengobservasi, kitab Bilangan ini ditulis oleh Musa dan ditujukan kepada bangsa Israel. Di dalam pasal 22 menceritakan kisah yang sangat menarik, penuh dengan simbol dan pelajaran rohani. Ini adalah sebuah kisah tentang Raja Moab yang bernama Balak, di mana Balak sangat takut kepada bangsa Israel karena Tuhan memberkati umatnya. Tuhan memberkati bangsa Israel sehingga mereka semakin kuat dan berhasil menaklukkan banyak bangsa. Itu yang membuat Balak takut kepada bangsa Israel. Kemudian Balak memanggil seorang nabi yang bernama Bileam dengan tujuan untuk mengutuk bangsa Israel. Supaya bangsa Israel itu mengalami kutuk. Bangsa Israel itu mengalami kekalahan. Namun kisah ini menunjukkan satu kebenaran yang besar. Bahwa tidak ada kuasa manusia, tidak ada kuasa roh jahat, tidak ada kuasa kutuk apapun yang dapat membatalkan berkat yang sudah Tuhan tetapkan atas umatnya. Jadi kalau Tuhan sudah memberkati umatnya, tidak ada kuasa apapun yang bisa membatalkannya. Interpretasi pelajaran yang kita dapatkan kalau kita membaca di dalam Bilangan pasal yang ke-22 ini, ayat 2 sampai ayat yang ke-6, di sana tentang Balak mengalami ketakutan yang salah. Melihat umat Tuhan, bangsa Israel diberkati Tuhan. Mengalami kemenangan demi kemenangan, mengalahkan banyak bangsa. Balak mengalami ketakutan kepada bangsa Israel. Di sini Balak mewakili hati manusia yang takut kehilangan kekuasaan. Balak seorang raja, dia takut kehilangan kekuasaannya, takut dikalahkan oleh bangsa Israel. Balak takut kehilangan kenyamanan. Balak melihat bangsa Israel yang mengalami keberhasilan karena diberkati Tuhan, maka Balak menjadi panik. Ketakutan membuat Balak mencari jalan pintas dengan cara-cara duniawi, yaitu memanggil seorang nabi untuk mengutuk Israel. Ketakutan tanpa iman akan membuat kita bersekutu dengan kegelapan. Dan itulah yang dilakukan oleh Balak. Sebaliknya, iman membuat kita mencari Tuhan. Orang yang beriman ketika mengalami masalah ketakutan akan mencari Tuhan, bukan mencari jalan manipulasi. Balak mengandalkan manusia, sementara seharusnya ia mencari Tuhan yang berdaulat atas semua bangsa. Mazmur 20 ayat 8 di sana dikatakan, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Balak memegahkan
kekuatan duniawi, mengandalkan kuasa-kuasa duniawi. Jangan biarkan ketakutan membuat kita mengambil keputusan di luar kehendak Tuhan. Jangan sampai kita mengalami ketakutan yang salah seperti Balak, sehingga mengambil keputusan di luar kehendak Tuhan, melakukan cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Banyak orang hari ini seperti Balak, takut kehilangan posisi, takut kehilangan uang, takut kehilangan pengaruh, takut kehilangan jabatan, sehingga menghalalkan segala cara. Tetapi orang yang diberkati Tuhan tidak perlu takut akan masa depannya. Karena Tuhan memberkati. Kalau Tuhan sudah memberkati, tidak ada yang bisa membatalkannya. Yang kedua, ayat 7-21 di dalam Bilangan pasal 22 ini tentang Bileam. Seorang nabi yang tahu firman, tetapi cinta akan upah. Bileam mengenal Allah, bahkan dia bisa mendengar suara Allah. Namun hatinya tidak sepenuhnya murni. Bileam tahu Tuhan melarangnya mengutuk bangsa Israel. Tuhan sudah melarang Bileam untuk pergi bersama-sama orang-orang Moab, utusan Raja Balak, untuk mengutuk Israel. Tetapi ketika utusan yang kedua datang dengan janji upah yang lebih besar, Bileam mulai bernegosiasi dengan Tuhan. Kadang kita tidak butuh firman yang baru. Kita hanya perlu taat kepada firman yang sudah Tuhan sampaikan dengan jelas. Bileam adalah gambaran pelayan Tuhan yang tahu kehendak Allah, tetapi hatinya terikat pada keuntungan pribadi. Sudah tahu Tuhan melarang dia untuk pergi mengutuk bangsa Israel, tetapi hatinya terikat kepada keuntungan pribadi, akan mendapatkan upah yang sangat banyak. Bileam ingin terlihat rohani, tetapi tetap mencari kesempatan untuk memenuhi keinginannya sendiri. 2 Petrus 2 ayat 15 di sana dituliskan, mereka meninggalkan jalan yang benar dan tersesat dengan mengikuti jalan Bileam. Dan bagian akhir dikatakan, yang suka menerima upah karena perbuatan yang salah. Taat kepada Tuhan berarti kita rela kehilangan sesuatu yang dunia tawarkan. Itu taat kepada Tuhan berarti rela kehilangan sesuatu yang dunia tawarkan. Tidak semua yang kelihatan menguntungkan adalah berkenan di hadapan Tuhan. Tidak semua yang menguntungkan itu berkenan di hadapan Tuhan. Ketaatan lebih berharga daripada persembahan. Jadi jangan seperti Bileam. Tahu firman Tuhan, tahu kebenaran, tetapi dia tidak taat karena dia mencintai upah. Yang ketiga dalam ayat 22-33, Bilangan 22 ayat 22-33, Tuhan bisa berbicara lewat apa saja. Saat Bileam tetap berangkat, Tuhan sudah melarang, dia tetap berangkat karena upahnya sangat banyak. Malaikat Tuhan menghadang jalannya. Tetapi Bileam tidak sadar. Justru keledainya yang melihat malaikat itu, keledainya berusaha menghindar. Keledainya tidak mau berjalan karena ada malaikat Tuhan yang menghadang. Bahkan keledainya itu dipakai Tuhan untuk berbicara kepada Bileam. Peristiwa ini mengajarkan bahwa kadang Tuhan memakai hal-hal yang kita anggap rendah untuk menegur dan menyelamatkan kita dari kehancuran. Tuhan bisa memakai hal-hal yang kita anggap rendah. Siapa saja bisa Tuhan pakai untuk menegur kita, untuk menyelamatkan kita dari kehancuran. Bileam adalah nabi yang buta rohani. Bileam bisa melihat hal-hal besar,
tetapi tidak bisa melihat peringatan Tuhan yang ada di depan matanya. Sementara keledai yang dianggap bodoh justru peka terhadap kehadiran malaikat Tuhan yang menghadang. 1 Korintus 1 ayat 27, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan anggap remeh teguran. Entah dari orang yang sederhana, dari anak kecil, bahkan dari situasi yang kita alami. Mungkin Tuhan sedang berbicara melalui hal-hal yang tidak kita duga. Tuhan sedang berbicara kepada kita. Jangan meremehkan teguran Tuhan. Jangan meremehkan peringatan Tuhan. Kita harus peka. Dan yang keempat, di dalam ayat 35-38, Allah tetap berdaulat. Berkat tidak bisa dibatalkan. Ketika Tuhan memberkati umatnya, tidak bisa dibatalkan. Meski Balak dan Bileam punya rencana yang jahat, Tuhan tetap berdaulat. Bahkan ketika Bileam akhirnya berdiri untuk berbicara, untuk mengutuk bangsa Israel, Tuhan membalikkan mulut Bileam. Sehingga yang keluar bukan kutuk tetapi berkat. Bileam ingin menyampaikan kutuk, tetapi yang dia katakan berkat, memberkati bangsa Israel. Kutuk Tuhan ubah menjadi berkat bagi umatnya. Apa yang direncanakan musuh untuk mencelakai kita, dapat Tuhan ubah menjadi sesuatu yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jangan takut dengan orang yang mencoba menjatuhkan kita. Jika Tuhan sudah memberkati hidup kita, tidak ada kutuk, tidak ada gosip, tidak ada rencana jahat yang dapat membatalkannya jika Tuhan sudah memberkati umatnya. Aplikasi bagi kita, jangan biarkan ketakutan menguasai hati kita seperti Balak, sehingga kita melakukan segala cara, kompromi dengan kegelapan, melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan karena ketakutan yang salah. Yang kedua, jangan kompromi seperti Bileam yang tahu kebenaran tetapi cinta dunia, cinta akan upah, sehingga tidak melakukan kebenaran. Dan yang ketiga, percayalah pada kedaulatan Allah yang sanggup merubah kutuk menjadi berkat. Ketika kita menjadi umat-umat Tuhan yang taat, maka berkat itu Tuhan berikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang setia mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang mengasihi kami, Allah yang sudah menebus kami, Allah yang sudah menyelamatkan kami, bahkan Allah yang memberkati kami umat-umat-Mu. Kami percaya di saat kami menjadi umat-umat yang taat kepada Engkau, Engkau memberkati kami. Tidak ada kuasa apapun yang dapat membatalkan berkat itu Tuhan. Kami tidak takut dengan orang-orang yang ingin menjatuhkan kami tidak takut dengan orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kami, karena apa yang Engkau berkati Tuhan, pasti diberkati oleh Engkau Tuhan. Memberkati seluruh keluarga GBD El Shaddai Magelang, dimanapun mereka berada. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kami keluarga GBD El Shaddai Magelang sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kami memuliakan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.